Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Elvira Triani dari kelas 1210 nomor absen 3. Kali ini saya mau menjelaskan mengenai satu hal penting dalam hidup kita, yaitu sabar dalam menghadapi ujian dan musibah. Kita semua pasti pernah kan merasakan yang namanya musibah, entah itu gagal ujian, sakit, kehilangan orang yang kita sayangi, atau bahkan kesulitan dalam hidup. Nah, bagaimana sih cara kita menyikapi semua itu? Yuk kita bahas pelan-pelan. Sabar itu sendiri artinya menahan diri dari marah, putus asa, atau terlalu banyak mengeluh. Jadi, sabar bukan berarti diam saja tanpa usaha, tetapi tetap berusaha sambil menyerahkan hasilnya kepada Allah. Allah sudah memberitahu dalam Al-Quran bahwa hidup ini pasti ada ujian. Dalam surah Al-Baqarah ayat 155-156, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Artinya, dan sungguh kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit rasa takut, lapar, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Selain itu, Allah juga sudah mengingatkan di surah Ibrahim ayat 9 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'tikum naba'ul ladina min qablikum qaumi Nuhin wa 'adin wa Samud wal ladina min ba'dihim la ya'lamuhum illallah ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati faraddu aydiyahum fi afwahihim wa qalu inna kafarna bima ursiltum bih wa inna lafi sakkim mimma tad'unana ilaihi murib. Artinya, apakah belum sampai kepadamu berita orang-orang sebelum kamu, yaitu kaum Nuh, 'Ad, Tsamud, dan orang-orang sesudah mereka? Tidak ada yang mengetahui mereka selain Allah. Rasul-rasul datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, lalu mereka menutup mulut dengan tangan mereka dan berkata, Sesungguhnya kami ingkar terhadap apa yang kamu diutus untuk menyampaikannya, dan kami benar-benar dalam keraguan-raguan terhadap apa yang kamu ajak kami kepadanya. Ayat ini mengingatkan kita bahwa sejak dulu manusia memang sudah diuji. Bedanya orang yang sabar dan beriman akan selamat, sedangkan yang ingkar akan binasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam hadis riwayat Muslim, Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin, sesungguhnya semua urusannya adalah baik baginya. Jika mendapatkan kesenangan dia bersyukur dan itu baik baginya, dan jika ditimpa musibah, dia bersabar, maka itu juga baik baginya. Ini artinya apapun yang terjadi, jika kita sabar dan bersyukur, kita akan tetap untung. Musibah itu bukan cuma kesedihan, tapi juga banyak hikmahnya juga. Yang pertama, bisa menghapus dosa-dosa kita. Yang kedua, membuat hati kita bisa jadi lebih kuat dan dewasa. Yang ketiga, membuat kita semakin dekat dengan Allah. Karena biasanya ketika kita terkena ujian, kita lebih banyak berdoa dan berzikir kepada Allah. Dan yang keempat,
untuk menguji keimanan kita, apakah kita benar-benar sabar atau tidak. Nah, bagaimana sih caranya biar bisa sabar? Ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan, yaitu 1. Ucapkan innalillahi wa inna ilaihi roji'un saat tertimpa musibah. Yang kedua, perbanyak berdoa dan berzikir supaya hati kita tetap tenang. Yang ketiga, tetap berusaha mencari solusi supaya masalahnya bisa cepat diatasi. Yang keempat, husnuzon, yakni yakin kalau semua pasti ada hikmahnya. Yang kelima, jangan kebanyakan mengeluh, karena keluhan cuma membuat hati semakin berat. Jadi teman-teman, sabar itu kunci penting dalam hidup kita. Allah menjanjikan pahala besar buat orang yang bersabar. Bahkan sampai disebutkan dalam Al-Quran sebagai orang yang mendapat kabar gembira. Jadi mari kita sama-sama belajar sabar, baik dalam keadaan senang maupun sedih. Karena di balik setiap musibah pasti ada hikmahnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.